Bek Inter Milan, Matteo Darmian berharap timnya tidak mengulangi kesalahan seperti musim lalu. Dalam sesi wawancara dengan Corriere della Sera, pemain berusia 33 tahun itu juga memberikan pendapatnya tentang rekan barunya Davide Frattesi. Musim lalu Inter memang meraih 2 piala domestik, dan yang paling menarik perhatian adalah Nerazzurri berhasil melaju hingga final Liga Champions. Namun, Inter bermasalah di Liga Serie A karena hanya mampu finish di posisi 3 klasemen, dengan jarak poin yang sangat jauh dari sang juara Napoli. Oleh karena itu, jika Inter ingin menjadi penantang utama gelar Serie A, maka pendekatan yang jauh lebih konsisten tentunya sangat diperlukan. Darmian pun merasa bahwa sangat penting bagi Inter untuk menghindari kesalahan yang sama seperti musim lalu. Kami masih punya waktu sekitar 20 hari untuk melakukan perbaikan, ungkap Darmian. Kami tidak ingin membuat kesalahan yang sama seperti musim lalu dan kami ingin memulai dengan cepat. Mengenai kedatangan Frattesi, kami sudah mengenalnya dengan baik di tim nasional Italia. Timnas Italia telah berperan penting bagi Inter selama bertahun-tahun, tutup Darmian. Bek legendaris Inter Milan, Marco Materazzi percaya bahwa Lautaro Martinez layak menjadi kapten Nerazzurri. Dalam sesi wawancara dengan Soccer King melalui FC Internews, Materazzi menyebut Lautaro adalah kekuatan penggerak tim sehingga layak menjadi kapten. Lautaro telah resmi menjadi kapten baru Inter menggantikan Samir Handanovic yang kontraknya telah berakhir di klub. Sang striker selalu terlihat sangat cocok untuk peran tersebut, di mana dirinya sudah mengenakan ban kapten pada beberapa kesempatan musim lalu. Terlepas dari usianya, Lautaro telah mengabdi di Inter selama 5 tahun dan telah menjadi salah satu pemain kunci di lapangan. Permainan, koleksi gol dan kerja kerasnya dalam membantu pertahanan menjadikan dirinya sebagai roda penggerak timnya. Selain itu, Lautaro telah muncul sebagai pemimpin, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dan di atas semua itu, ia telah menunjukkan kesetiaannya kepada Inter selama beberapa tahun terakhir meskipun ada minat transfer signifikan dari beberapa klub elit Eropa. Materazzi pun merasa bahwa Lautaro Martinez sangat pantas menjadi kapten Inter Milan. Dia harus melakukan apa yang dia lakukan seperti musim lalu. Menjadi kapten tidak hanya berarti mengenakan ban kapten, namun Anda juga harus menjadi seorang pemimpin, ungkap Materazzi. Lautaro lebih tenang, tapi dia merupakan kekuatan penggerak tim dan dirinya pantas menjadi kapten, tutup sang legenda. Inter Milan bisa mempertahankan striker muda Sebastiano Esposito dan penjaga gawang Filip Stankovic untuk musim depan. Menurut Corriere della Sera, kedua pemain muda tersebut layak menjadi bagian skuad Simone Inzaghi setelah tampil mengesankan selama pramusim. Seperti diketahui, Inter masih akan merekrut pemain lagi di sisa jendela transfer. Dua posisi kunci yang harus didatangkan Inter adalah di pos penjaga gawang dan lini serang. Dalam pandangan Corriere, ada kemungkinan bahwa Inter dapat memutuskan untuk mengandalkan pemain muda yang sudah ada dalam skuad mereka daripada mencari pemain baru di setiap posisi yang harus mereka isi. Striker berusia 21 tahun, Esposito tampil apik selama pramusim yang membuat Inter mulai mempertimbangkan untuk mengandalkannya di skuad Inzaghi. Pemain muda lainnya, Filip Stankovic juga menjalani pramusim yang impresif. Meskipun kemungkinan kecil Inter akan menjadikan Stankovic sebagai starter musim depan, tetapi dirinya bisa saja diplot sebagai opsi cadangan. Penampilannya selama pramusim di Jepang menjadi bukti jika ia telah siap untuk peran tersebut. Jurnalis Italia, Fabrizio Biasin percaya bahwa Achraf Hakimi telah menjelaskan dirinya akan menyambut dengan senang hati jika bisa kembali ke Inter Milan. Menulis dalam kolomnya untuk Libero, Biasin membandingkan situasi Hakimi dengan Milan Skriniar yang baru saja bergabung dengan Les Parisiens. Hakimi adalah salah satu pemain paling terkenal yang hengkang dari Inter selama beberapa musim terakhir. Pemain asal Maroko tersebut mungkin hanya bertahan di Inter selama 1 musim, namun dia telah membuat pengaruhnya begitu sangat terasa. Laporan sporadis mengaitkan Hakimi dengan kemungkinan kembali ke Inter dalam beberapa bulan terakhir yang berpusat pada keinginan sang pemain sendiri, akan tetapi pada tingkat keuangan akan sulit untuk melihat langkah itu terwujud.
Melihat laga persahabatan baru-baru ini di Jepang, Biasin mencatat bahwa kita dapat melihat beberapa wajah yang sudah tidak asing lagi dalam laga PSG versus Inter. Ada Achraf Hakimi, pemain top yang menjelaskan bahwa dirinya tidak terlalu bahagia bersama PSG saat ini. Hakimi telah membuatnya jelas dalam segala hal bahwa dirinya akan senang jika kembali ke Inter. Namun untuk saat ini sang pemain mendapatkan gaji yang sangat besar, dan hal itu sangat tidak mungkin terwujud. Lalu ada Milan Skriniar, yang memberitahu semua orang bahwa dia sangat bahagia selama berada di Inter. Oleh karena itu, kita semua pasti tidak sabar untuk mendengar Skriniar juga pada akhirnya ingin kembali ke Inter Milan. Inter Milan, dilaporkan telah kehabisan kesabaran dan siap memicu klausul pelepasan Yann Sommer dari Bayern Munchen. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter akhirnya siap menebus klausul rilis Yann Sommer seharga 6 juta euro dikarenakan tawaran mereka sebelumnya sebesar 4 juta euro belum juga mendapat tanggapan dari Munchen. Seperti diketahui, Inter telah mengejar Sommer dalam beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, Munchen terus mengulur-ulur waktu karena belum mendapat pengganti Sommer. Nerazzurri telah bersabar menunggu dengan salah satu alasannya adalah karena mereka berharap bisa mengeluarkan bayaran yang lebih rendah dari klausul rilis Sommer. Namun saat ini kesabaran Inter telah habis dan ingin segera menyelesaikan kesepakatan sang kiper. Mereka siap memicu klausul pelepasan sebesar 6 juta euro untuk bisa mendaratkannya ke Giuseppe Meazza. Sommer sendiri sangat berharap kepindahannya ke Inter bisa segera terwujud, yang membuat transfernya seharusnya relatif lebih mudah. Shakhtar Donetsk telah memberikan ultimatum kepada Anatoly Trubin yakni pergi ke Inter dengan biaya tinggi atau duduk di bangku cadangan selama 1 musim. Seperti dilansir FC Internews, Trubin telah menjadi target utama Inter sepanjang jendela transfer musim panas sebagai pengganti jangka panjang Andre Onana di bawah mister gawang. Dan sejauh menyangkut sang pemain, Trubin sendiri sangat tertarik untuk bergabung dengan Inter dan telah mengadakan pembicaraan dengan Nerazzurri. Laporan menunjukkan bahwa Trubin akan siap menandatangani kontrak 5 tahun dengan Inter. Namun, kesepakatan antara Inter dan Shakhtar tampak jauh lebih sulit dicapai. Inter menargetkan untuk membayar tidak lebih dari 12 juta euro untuk Trubin, akan tetapi Shakhtar bertahan dengan biaya sekitar 25 hingga 30 juta euro. Dan untuk bagiannya, Shakhtar sangat kesal karena Trubin tidak merahasiakan keinginannya untuk bergabung dengan Inter dan mendorong untuk segera pindah. Laporan juga menunjukkan bahwa jika Inter tidak dapat menyetujui biaya dengan Shakhtar musim panas ini, maka mereka hanya akan menunggu untuk merekrut Trubin dengan status bebas transfer tahun depan. Laporan mencatat, Shakhtar telah menanggapi dengan ultimatum kepada sang kiper bahwa jika dia tidak memperpanjang kontrak atau pindah dengan harga tinggi, maka dia bisa berakhir hanya duduk di bangku cadangan untuk keseluruhan musim yang akan datang. Striker West Ham United, Gianluca Scamacca telah menyetujui tawaran untuk bergabung dengan Inter Milan di musim panas 2023. Menurut Sky Sport Italia, pemain berusia 24 tahun itu telah mengatakan oke untuk bergabung dengan Nerazzurri. Jadi sekarang hanya tinggal menunggu untuk melihat apakah klubnya akan diyakinkan oleh tawaran dari Inter Milan. Selama beberapa hari terakhir, Inter meningkatkan pengejaran mereka terhadap Scamacca. Seperti diketahui, tawaran perdana Nerazzurri telah ditolak karena belum memenuhi tuntutan klub Liga Premier tersebut. Laporan mengonfirmasi bahwa West Ham mengharapkan bayaran setidaknya 30 juta euro. Ini akan menjadi jumlah yang memungkinkan mereka untuk tidak menderita kerugian modal atas penjualan sang pemain. Dan Inter siap mengajukan tawaran baru sebesar 25 juta euro, tetapi dengan tambahan 5 juta euro. Dengan dimasukkannya semua bonus maka tawaran Inter kurang lebih akan memenuhi tuntutan West Ham. Bagaimanapun, Inter bertujuan untuk merampungkan transfer Scamacca dengan segera, di mana sang striker telah memberikan lampu hijau untuk kembali ke Serie A bersama Inter. Klub Liga Premier, Arsenal hanya akan mengizinkan Takehiro Tomiyasu pergi dengan biaya transfer yang signifikan di tengah minat Inter Milan. Menurut laporan dari media Inggris The Mirror, Arsenal tidak akan mempertimbangkan untuk meminjamkan pemain asal Jepang tersebut.
Tomiyasu kini masuk dalam radar Inter untuk memperkuat lini pertahanan sebagai pengganti Milan Skriniar. Keserbagunaan dan pengalamannya di Serie A menjadikannya target yang logis bagi Inter, namun kepindahannya ke Giuseppe Meazza hanya akan terwujud jika Arsenal menyetujui tawaran pinjaman. Laporan mencatat, The Gunners menentang gagasan peminjaman Tomiyasu, dan hanya menginginkan penjualan langsung dengan harga signifikan. Pasalnya, mereka telah menghabiskan lebih dari 200 juta euro untuk belanja pemain di bursa transfer musim panas ini. Oleh karena itu, prioritas Arsenal saat ini adalah menjual para pemain yang tidak diperlukan guna mengumpulkan dana segar, sehingga kecil kemungkinan mereka menyetujui kesepakatan pinjaman untuk Tomiyasu. Klub Liga Italia, Fiorentina mulai menunjukkan ketertarikan pada striker Inter Milan Joaquin Correa. Menurut FC Internews, La Viola tertarik pada Correa dan bakal memboyongnya jika Nico Gonzalez atau Jonathan Ikone pergi di musim panas 2023. Inter telah santer mengharapkan melepas Correa karena tidak pernah benar-benar memberikan pengaruh yang diharapkan sejak didatangkan dari Lazio. Namun, akan ada pertanyaan besar seputar apakah ada klub Eropa yang mau mengajukan penawaran atau tidak. Keterpurukan Correa musim lalu membuat banyak klub bertanya-tanya dan khawatir. Sejauh musim panas ini, Fenerbahce telah menunjukkan minat untuk mengontrak Correa, namun sang pemain menolak kemungkinan tersebut. Selain itu, ada beberapa laporan ketertarikan dari klub-klub di Liga Pro Arab Saudi untuk merekrut Correa. Al-Shabab khususnya dikatakan siap menebus sang striker, tetapi menurut FCN, saat ini belum ada tawaran yang konkret. Namun di sisi lain, Fiorentina siap mengontrak Correa untuk menggantikan Nico Gonzalez atau Jonathan Ikone. Striker Arsenal, Folarin Balogun masih dalam radar Inter di jendela transfer musim panas, dengan dua syarat untuk kepindahannya ke Giuseppe Meazza. Menurut Tuttosport, yang melaporkan bahwa pengejaran Inter terhadap Balogun tampak mulai mereda. Hal itu dikarenakan Nerazzurri sudah serius ke arah penandatanganan Gianluca Scamacca dari West Ham United. Seperti diketahui, Inter melakukan pengejaran terhadap Scamacca berdasarkan permintaan pelatih Simone Inzaghi. Namun hal itu tidak berarti bahwa Balogun telah sepenuhnya hilang dari radar Inter. Malah sebaliknya, para direktur Nerazzurri masih menjadi penggemar berat Balogun. Laporan mencatat, direksi Nerazzurri masih berharap bisa mendatangkan Balogun, dan hal itu akan terwujud dengan dua syarat. Yang pertama adalah jika Inter berhasil melepas Joaquin Correa, mengingat Nerazzurri tidak akan memasuki musim depan dengan 5 penyerang level senior. Dan yang kedua, Inter harus bisa meyakinkan Arsenal dengan kesepakatan pinjaman. Harga yang diminta The Gunners untuk Balogun adalah 40 hingga 45 juta euro, yang tentunya menyulitkan Inter jika mereka juga merekrut Scamacca. Namun, jika Inter bisa menemukan cara untuk meyakinkan Arsenal dengan pinjaman dengan harga terjangkau maka mereka dapat menyelesaikan kesepakatan Balogun. Kapten Atalanta, Rafael Toloi berada di puncak daftar target pertahanan Inter di minggu-minggu tersisa jendela transfer. Menurut Sky Sport Italia, yang melaporkan bahwa pemain berusia 32 tahun itu bisa menjadi perekrutan terakhir Nerazzurri musim panas ini, dan Inter dapat bergerak dalam beberapa hari ke depan. Beberapa hari terakhir adalah hari-hari yang sangat sibuk bagi Inter, di mana Nerazzurri semakin dekat dengan penandatanganan Lazar Samardzic dan Gianluca Scamacca yang akan segera tiba. Namun, Inter belum berhenti di situ dan masih mengincar satu bek lagi sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Laporan mencatat, ada kandidat yang jelas di daftar teratas mereka yakni Rafael Toloi. Pemain internasional Italia itu akan menjadi profil gaya yang cukup tepat untuk menggantikan Milan Skriniar. Toloi sangat terbiasa memainkan peran sebagai bek kanan dalam skema 3 bek dan telah menjadi pemain kunci di bawah pelatih Gianpiero Gasperini di posisi tersebut. Atalanta tentu tidak ingin menjual Toloi karena dia adalah pemain penting, namun Inter akan mencoba menyelesaikan kesepakatan.